Oke, pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Bung Anies Dasantos dan dua narasumber kami di studio, yakni Bung Brian Mariansi dan Bung Labudi. Nah, kita di Koja-Koja malam ini kita bahas tentang bagaimana menguji taji partai politik di Kaimana. Artinya meskipun kita membahas tentang tadi banyak hal ya berkaitan dengan tentang bagaimana sektor-sektor lainnya juga merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap pemerintahan saat ini juga berpengaruh pada partai politik di 2024 mendatang. Nah, kembali lagi berkaitan dengan ini, tentunya masyarakat juga perlu tahu bagaimana soal pembagian kursi di DPRD. Nah, perolehan suara tentu ada proses-proses pembagian kursinya itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bung Labudi berkaitan hal ini, apa yang dilakukan oleh ini soal pembagian kursi ini, silakan. Kalau kita bicara pembagian kursi kan kita bicara aturan sebenarnya. Ya. Jadi proses pembagian kursi itu kan sudah diatur oleh KPU. Jadi sebenarnya kita hanya bisa mengikutinya saja sebenarnya. Memang ada beberapa pendapat, tapi kalau saya melihat sih karena ini prosedur yang sudah diatur oleh aturan ya mau tidak mau harus kita ikuti. Dan ini juga menguntungkan partai-partai kecil dalam tanda kutip gitu ya. Oke, nah kita terus ya ke persoalan lain lagi. Di live streaming ini ada dari Kaimana Bangkit yang mengatakan bahwa kami dari DPC PKB Kaimana lagi berbenah dan hari ini kami PKB sedikit mulai terbuka dan insya Allah akan memprioritaskan putra putri terbaik asli Kaimana dan insya Allah ke depan benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri agar bisa lebih maksimal memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Kaimana pada umumnya. Ini dari Bung Kaimana Bangkit. Dan juga dari Facebook dengan akun cuan-cuan menyebutkan bahwa prima mantap, semua struktur kepengurusan diisi oleh anak-anak muda yang akan menjadi agen perubahan. Dan Anda bisa telepon ke kami di nomor 0812 48 25 0001 ya. Anda bisa telepon atau bisa mengetik pertanyaan kepada dua narasumber kita malam hari ini. Kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya lah. Artinya bahwa dari pemilu ke pemilu, Bung Labudi, pemilu ke pemilu ini soal money politik ini masih tetap mengurat akar ya artinya. Seringkali kita temukan bahwa suara ini dibeli, meskipun oke lah ada pengawasan dan lain sebagainya. Terus kami wartawan juga melakukan pemantauan, ada Bawaslu, ada aparat kepolisian dan lain sebagainya, tetapi masih tetap saja lolos. Ketika pemilu berakhir baru mereka bilang, saya kemarin dapat uang dari yang si A di dalam amplop sebesar ini. Nah ini persoalan dari pemilu ke pemilu. Money politik masih tetap ada, tapi tidak bisa ditangkap. Pendapat Anda seperti apa nih, Bung Labudi? Silakan. Iya, terkait dengan money politik kemudian tidak bisa ditangkap. Kalau saya sih berharap gitu ya, saya kasih dulu, saya PKB sih berharap bahwa untuk pileg 2024 marilah kita bersaing secara terbuka, secara sehat, dengan menampilkan ide, gagasan gitu ya. Seperti yang disampaikan Bung Brian tadi ya. Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih beretika. Tidak usah lagi kemudian ada intimidasi, ada bayar sana, bayar sini. Karena jujur itu kita menjadikan masyarakat kita saat ini masyarakat yang transaksional. Gitu. Segala sesuatu harus itu dengan uang, ada uang baru ada suara. Ini kan tidak memberikan pembelajaran yang baik dari kita punya pemilih. Saya berharap mudah-mudahan besok kalaupun ada tidak seheboh yang kemarin lah. Iya. Kemudian ini jarang, susah untuk kemudian diungkap atau ditangkap. Iya, karena gimana ya? Lemahnya sistem pengawasan atau apa sebenarnya? Atau memang juga pengawas kita sebenarnya tidak dengan baik. Cuma untuk melakukan kan harus ada alat bukti yang lengkap.
kemudian juga ada laporan dari yang menerima, ada pelapornya. Kalau tidak ada melapor, bagaimana bisa itu diselesaikan? Jangan sampai yang melapor itu kena nanti. Nah, itu persoalannya. Saya lapor, saya terima duit, sama-sama ditangkap. Iya. Betul. Oke, Bung Labun. Iya. Kalau Bung Walensi berkaitan dengan money politik ini, artinya bahwa masyarakat masih tetap percaya sih sebenarnya. Sudahlah, kamu kampanye ke apa, yang penting yang besok kamu naik harus dengan duit, Pak. Ini Prima melihatnya seperti apa? Silakan, Bung Rian. Baik, kami melihat bahwa memang money politik ini masih ada dan sangat masif. Tidak hanya di Kaimana, di seluruh Indonesia masih ada. Tapi kembali lagi tadi kita bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pandai dalam melihat para calon agar jangan tertipu dengan uang, sehingga masyarakat memilih calon tersebut bisa mewakili dia, suara aspirasi dari masyarakat tersebut. Bahwa saya berpendapat bahwa marilah kita dari setiap partai politik mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik, mengedepankan etika politik. Kita hindari money politik, transaksional dan segala macam, KKN semua. Mari kita harus lebih dewasa dalam berpolitik. Saya pikir begitu. Oke. Soal kita kembali lagi kepada kita tinggalkan dulu money politik. Artinya ini sudah masif Bung Labudi dan Bung Rian. Sulit memang. Nah, memang peran daripada penyelenggara, misalnya Bawaslu dan KPU memberikan edukasi kepada publik juga, bukan partai politik sendiri. Dan juga peran dari pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol dan lain sebagainya. Dan juga peran dari pribadi politikus itu sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Nah, kembali lagi ke persoalan perolehan suara nanti. Pasti jelas PKB dan Prima mempunyai strategi ini kan tidak mungkin dibuka ke publik lah seperti apa strateginya. Tetapi ada faktor ketokohan. Nah, berbicara tentang faktor ketokohan ini kan pasti Pak Labudi dan Bung Walensi, tahu lah seperti apa sebenarnya ketokohannya di dalam politik itu sendiri. Silakan, Pak Labudi. Sebenarnya salah satu pendekatan untuk rekrutmen caleg itu adalah ketokohan seseorang. Karena ketika kita bicara ketokohan seseorang, itu kita bicara basis maknanya pasti jelas. Karena dia tokoh, dia pasti dikenal. Mungkin begitu. Oke. Kalau Bung Walensi, seperti apa melihat ketokohan ini? Artinya bahwa seperti yang disampaikan oleh Bung Labudi tadi, bahwa ketokohan juga perlu dilihat, terutama di dalam proses pencalonan rekrutmennya. Nah, sebagai anak muda ini kan partai baru, partai anak muda, milenial yang susah untuk digait. Nah, tantangan terbesar ini untuk Bung Rian. Silakan. Ya. Soal tokoh nih. Soal ketokohan, memang kami di Prima ini partai baru diisi oleh anak-anak muda. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jalan pencalonan kami juga paling tidak melihat sosok-sosok terbaik yang kita akan pasang untuk masuk dalam proses pencalonan. Kita juga melakukan survei dan punya data-data terkait seorang tokoh ini, dan itu sedang kami siapkan memang. Oke, kembali lagi kepada soal ketokohan. Nah, caleg ini juga pasti punya aktivitas politik Bung Labudi. Bung Labudi. Termasuk juga bagaimana gagasan. Nah, kapasitas dan kapabilitas ini nanti dinilai oleh masyarakat. Nah, soal kemampuan gagasan itu seperti kita ngalaminya ada berpojak-pojak. Bagaimana Bung Labudi melihatnya, pandangan politik ke depan, bagaimana strategi dan lain sebagainya, termasuk Bung Rian. Nah, soal caleg ini, memang konsep seperti ini
ada sepakat tidak bahwa harus ada aktivitas politik, kemampuan gagasan, kapasitas dan kapabilitas ini? Saya sepakat. Sepakat. Karena selain ketokohan dan pendekatan lain, bahwa kami juga berharap caleg yang kita rekrut itu mempunyai aktivitas politik yang baik, yang bisa membantu dia dalam perolehan suara. Kemudian dia juga punya gagasan-gagasan, punya kapasitas, punya kualitas, kapabilitas. Saya rasa ini salah satu kriteria sebenarnya untuk menjadi sebuah kriteria pendekatan untuk rekrutmen caleg, kalau menurut saya. Dan memang ini harus dimiliki oleh seorang caleg, kemudian ya. Kalau saya sih begitu. Kalau Bung Brian sendiri terkait dengan ini, soal aktivitas dan lain sebagainya, aktivitas politik, kemampuan gagasan dan kapasitas dan kapabilitas, itu Bung Brian menurut Bung Brian setuju tidak? Saya sangat setuju. Para calon harus memiliki beberapa kriteria, karena mereka kalau duduk di kursi DPR pasti ada banyak hal yang mereka akan bicarakan, mewakili aspirasi masyarakat, ada hal-hal yang perlu diputuskan. Maka para calon tersebut harus memiliki paling tidak keempat kriteria tadi, mempunyai kapabilitas, kemampuan public speaking, dan juga kemampuan yang lain untuk menghidupkan forum di DPRD. Artinya bahwa kita lihat juga, artinya kita tahulah bahwa kemampuan anggota DPRD saat ini banyak rumor yang beredar di masyarakat. Ada DPRD datang hanya datang, duduk, dengar, dapat duit di mana? Nah, Bung Budi, soal mendorong caleg ini, apakah memang harus seperti itu, atau memang harus benar-benar teruji kapasitas dan kapabilitasnya, kemampuannya dia? Iya. Saya sih berharap sebenarnya gitu besok caleg-caleg yang mendaftar di PKB ini punya kriteria tadi. Iya. Sehingga seperti yang tadi Bung Ani sampaikan, tidak kemudian terpilih dan jadi anggota dewan kemudian cuma bisa 5D tadi ya. Iya. Kalau saya sih berharap PKB jangan seperti itulah gitu. Tapi kita percaya bahwa PKB orangnya pasti kritis. Ini sudah dibuktikan pada 2014 oleh Pak Rusli Ufnia, karena beliau salah satu anggota DPR yang juga sangat kritis dalam setiap persidangan. Itu sudah dibuktikan. Kalau Bung Brian terkait dengan ini, soal tadi ya, pertanyaan yang sama juga untuk Bung Brian, melihatnya seperti apa? Silakan. Ya, saya melihat para calon ini ke depan nanti harus mempunyai kriteria tersebut, karena ada banyak realita yang terjadi di DPR. Oleh sebab itu kami Prima sangat konsen dan memperhatikan ini betul, agar para calon tersebut lebih berfungsi dan hidup di dalam DPRD, karena mereka adalah wakil rakyat. Apa yang mereka putuskan itu yang terbaik untuk rakyat. Apakah memang proses nanti rekrutmen caleg ini, apakah memang melalui proses fit and proper test seperti yang dilakukan Partai Serikat Indonesia PSI itu, atau bagaimana menurut Bung Brian? Ya, kami punya prosedur tes juga yang telah kami siapkan. Para calon tersebut kami akan mendalami dia lebih jauh, kami akan mengikuti jejak rekamnya, sejauh mana, terus basisnya sampai di mana, terus mungkin seperti itu. Bung Budi, soal perempuan, keterwakilan perempuan, ini kan kadang-kadang juga partai politik ini hanya pasang-pasang taruh saja. Artinya keterwakilan perempuan karena memang dia harus ada, ya memang pasang saja di situ. Nah, kedepannya partai politik PKB sendiri akan berbuat seperti apa tentang keterwakilan perempuan ini? Oh iya, mungkin pada kesempatan saya ingin sampaikan bahwa di beberapa dapil itu justru caleg dari PKB malah perempuan sudah muncul gitu. Karena kita berharap caleg perempuan bukan hanya sekedar jadi pajangan saja di caleg itu, kemudian tidak memberikan kontribusi suara yang signifikan. Justru PKB berharap besok ada caleg perempuan lah yang maju dan kemudian bisa lolos memperoleh suara terbanyak dan memperoleh kursi. Bicara terkait perempuan ini amanat undang-undang, jadi
mau tidak mau suka itu wajib hukumnya gitu. Bahwa perempuan harus memenuhi kuota 30%. Yang terjadi selama ini kalau kacamata saya melihat itu perempuan memang sangat sulit di Kaiman. Bukan tidak ada, tapi sangat sulit kita dapat. Ini juga terkait dengan yang kita bahas tadi. Mereka juga kadang-kadang alergi dengan politik. Lebih cenderung ngurus yang pasti-pasti, yang ngurus rumah, keluarga dan lain sebagainya. Padahal mereka punya potensi sebenarnya. Gitu. Tapi alhamdulillah untuk PKB, untuk dapil 1, dapil 2 dan dapil 4 kita sudah punya perempuan dan mereka sudah bergerak. Saya bukan dari sini. Oke, biasa. Iya. Bung Brian, soal keterwakilan perempuan ini sebagai perempuan anak muda yang perempuan, silakan. Apalagi sudah susah kita cari. Nah, keterwakilan perempuan ini bagaimana? Prima melihatnya. Kami di Prima melihat memang sangat seperti tadi Bung Labudi bilang, kita rekrutmen perempuan ini sangat sulit. Kami juga mendapatkan hal yang sama memang. Itu kenyataan, tapi di dalam kepengurusan partai kan keterwakilan perempuan juga ada. Di setiap distrik ada perempuan. Dan itu menjadi salah satu program nasional Prima bahwa kaum perempuan harus kita berdayakan, kita fungsikan, dan mereka juga harus ikut ambil bagian dalam berperan dalam politik, baik politik secara langsung maupun secara pasif. Oke, kembali lagi, Bung Labudi, berkaitan dengan caleg orang asli Papua. Ada keinginan besar sebenarnya kita memberikan daya dorong kepada orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, PKB kedepannya 2024 apakah memang juga mendorong orang asli Papua bisa duduk di kursi DPRD? Sebenarnya sebenarnya sih itu harapan kita semua. Gitu ya. Kita berharap ada anak-anak asli Kaiman yang muncul, gitu, yang kemudian bisa eksis dan kemudian bisa memimpin Kaiman. Tapi satu hal juga harus diingat bahwa partai butuh kursi. Karena partai tanpa kursi dia bukan apa-apa. Dia justru tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak punya kursi. Tapi PKB tetap konsen. Ketika ada anak Kaiman, anak Papua yang punya kualitas, punya basis jelas, punya kriteria tadi yang kita sebutkan, punya gagasan dan sebagainya, punya kapasitas kualitas, kita dorong. Ya. Ini komitmen ya? Ini komitmen PKB. Oke, Bung Brian, kalau berkaitan dengan itu, artinya sebagai orang asli Papua, anak asli Kaiman, memimpin partai ini memang rekrutmen ke depannya juga memang lebih prioritas konsen terhadap orang asli Papua itu atau bagaimana? Silakan, Bu. Memang kami di Prima ini melihat bahwa keterwakilan anak asli Kaiman baik di DPRD maupun di eksekutif itu sangat minim. Oleh sebab itu menjadi konsen kami juga harus ada di Prima. Kami memang konsen bahwa anak-anak asli Kaiman harus duduk di kursi DPR, bisa duduk di eksekutif, sehingga mereka bisa membangun Kaiman yang lebih baik. Oke, baik, Bung Ani, ini berikutnya lagi nih soal memasang target dan lain sebagainya ya. Artinya tetapi partai politik ini saya lihat selama ini juga ada pasang target tertentu, misalnya terutama mendorong orangnya masuk ke lembaga penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu. Ini partai-partai politik mulai pasang-pasang orangnya, begitu. Apa pendapat Anda tentang hal ini, Bung Labudi? Silakan. Kalau saya sendiri tidak setuju dengan persoalan ini. Justru ini sebenarnya yang merusak demokrasi. Iya, betul. Iya. Karena ketika penyelenggara kita, baik KPU maupun Bawaslu itu titipan, maka netralitas itu dipertanyakan. Dan itu yang terjadi. Saya minta maaf, mungkin saya review kembali sedikit, saya minta maaf untuk semuanya. Contoh di Pileg 2019 itu ada PSU. Tidak perlu kita bahas, ini review saja. Ya. Yang mendasari percobanya apa?
tetap ada pelanggaran. Ketika kita bicara pelanggaran, pasti kita bicara apa? Ada sanksi yang harus dikenakan. Ini kan pelanggaran, oke terjadi, sanksinya kemudian ada PSU. Kalau saya sih melihat itu karena yang tadi partai politik kemudian juga bermain untuk menempatkan orang-orangnya di penyelenggara pemilu. Saya berharap KPU dan Bawaslu ini yang seleksi besok tidak ada campur tangan partai politik. Biarkan mereka mengikuti seleksi secara murni, mereka menunjukkan kemampuan mereka, kualitas mereka, kapabilitasnya, integritasnya mereka tunjukkan. Ketika mereka terpilih menjadi penyelenggara, mereka betul-betul netral, independen. Nah, tetapi kan begini, Bung Labudi, bahwa pada saat ini Anda boleh menyampaikan begitu, tetapi pada saat nanti pelaksanaan pemilu, terus PKB sudah pada posisi ya menang, berarti pasti jelas akan diam-diam saja kan begitu. Atau bagaimana, Bung Labudi? Saya mungkin karena saya juga yang kesalahan tadi soal PSU tadi. Iya. Nah. Ya sebenarnya sih itu yang saya sampaikan tadi, saya sebenarnya bingung sebenarnya sebagai mantan penyelenggara, penyelenggara, ya. Saya bingung. Kalau kita bicara PSU berarti ada hal yang terjadi itu melanggar, sehingga harus melakukan PSU. Kita bicara pelanggaran, yang melakukan pelanggaran pasti punya sanksi. Nah sanksi ini tidak ada. Sanksi ini saya masih teringat almarhum teman saya yang dia sudah almarhum, dia ketua KPPS, itu mereka PSU di TPS-nya. Kesalahan secara administrasi, artinya mereka harus kenakan saksi. Jangan dipakai jangan lagi dipakai sebagai KPPS. Tapi mereka justru dipakai sebagai KPPS. Betul. Ini pertanyaan saya. Nah, ke Bung Brian, pandangan Anda terkait ini, artinya bahwa kita tahu lah, terbuka lah. Partai politik ini kan titip menitip. Iya. Di Bawaslu siapa orangnya, di KPU siapa orangnya. Nah ini yang harus didorong oleh anak muda. Silakan, Bung Brian. Baik. Dengan ini saya sangat tidak setuju bahwa ada intervensi partai politik di dalam lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus independen. Kalau sudah seperti begitu, ada intervensi, ada susut, atau ada orang yang dimasukkan dalam lembaga penyelenggara pemilu, ini sangat merusak tatanan demokrasi kita. Saya berharap bahwa ke depan KPU dan Bawaslu ini benar-benar independen. Semoga integritas kedua lembaga ini harus meningkat, jangan menurun, sehingga hasil demokrasi kita, pesta pemilu ini bisa lebih baik. Dan kami juga di Prima pasti kami akan memantau hal itu. Bila ada orang-orang yang masuk di kedua lembaga ini yang punya latar belakang atau jejak rekam pernah terlibat partai politik, pernah menjadi calon, pasti kami akan paling kami akan buka suara. Artinya proses seleksi ini kan juga terbuka loh, artinya bisa dilakukan. Nah, bagaimana sebenarnya proses seleksi ini terbuka, tetapi memang orangnya diam-diam saja, ternyata orang itu adalah titipan dari partai politik. Silahkan, itu bagaimana, Bung Brian? Ya, saya melihat memang agak sulit, tapi mau dan tidak mau itu menjadi tantangan bagi kami yang kerja netral, yang kerja jujur. Oleh sebab itu kami harus perhatikan juga masalah-masalah ini. Maksudnya lebih concern lagi, sehingga hal yang seperti ini tidak terjadi, supaya kita semua puas dan sama-sama menang begitu. Artinya fair ya, artinya. Nah ini juga persoalannya, Bung Labudi, artinya bahwa selain titik menitip ini juga terkait dengan money politik tadi, susah untuk dibuktikan, tapi tetap nyata loh. Itu. Artinya kita bukan saja lah, tapi juga pemirsa yang dengar juga pasti tahu ketika PSU itu berapa banyak sih uang yang beredar. Iya, betul. Tapi proses pembuktiannya itu yang sulit. Susah, betul. Mungkin juga karena persoalan tadi, titik menitip. Okay. Karena jujur saja ketika penyelenggara itu titipan, maka keputusannya pasti tidak akan.
Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir pojok-pojok kita malam hari ini. Dan saya ingin menutupnya dengan closing statement dari kedua narasumber kita. Mulai dari Bung Brian, silakan Bung Brian, closing statement terkait dengan pojok-pojok kita malam hari ini atau pesan kepada pemirsa dan warga Kabupaten Kaimana. Silakan. Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaimana dengan pojok-pojok malam hari ini. Masyarakat telah tahu bahwa Partai Prima telah hadir di Kabupaten Kaimana, dan saya mengajak seluruh masyarakat Kaimana, mari bergabung bersama kami Partai Prima. Kita lawan oligarki yang telah merusak tatanan kehidupan politik dan ekonomi masyarakat. Mari kita sama-sama berjuang, dan Prima terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang mewujudkan cita-cita Prima, yaitu cita-cita masyarakat adil dan makmur. Oke, closing statement yang sama juga dari Bung Labudi sebagai ketua PKB Kabupaten Kaimana. Silakan, Bung. Terima kasih pemirsa semua. Mengakhiri pojok kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa kepada semua masyarakat Kaimana bahwa PKB itu partai nasionalis. Pertama, yang kedua, saya juga mengajak semua masyarakat Kaimana, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang ingin menjadi anggota dewan untuk mari bergabung menjadi caleg di PKB. Saya juga mengajak masyarakat Kaimana untuk memilih caleg-caleg PKB karena anggota dewan dari PKB akan menjadi rahmat dan berkah bagi masyarakat Kaimana. Sekian. Oke, terima kasih banyak Bung Labudi. Salam sehat untuk Anda semua. Bung Brian, terima kasih. Oke pemirsa, demikian